Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Kesultanan Mataram, atau lebih dikenal dengan nama Mataram Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kesultanan Mataram leluhur dari Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang masih ada hingga saat ini. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Dan pendiri Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram pada awal berdirinya terletak di alas Mentaok, sebidang tanah di antara Kali Opak dan Kali Progo. Tanah ini diberikan Sultan Pajang Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Tanah itu diberikan atas hadiah terbunuhnya Arya Penangsang. Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan, memimpin pengembangan wilayah tersebut sejak Ki Ageng Pemanahan wafat. Pengembangan wilayah Mataram dimulai oleh Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya menggantikannya sebagai pemimpin Mataram. Ia bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga dan menjabat sejak tahun 1584 sampai 1601. Sejak 1587, setelah Hadiwijaya wafat, Panembahan Senopati merebut pengaruh Pajang dari Pangeran Benowo dan menjadikannya kadipaten. Raja-raja Kesultanan Mataram Islam. 1. Sutawijaya. 2. Raden Mas Jolang. 3. Raden Mas Rangsang. 4. Raden Mas Saidin. 5. Pangeran Adipati Anom. 6. Amangkurat III. 7. Pakubuwana. 8. Amangkurat IV. 9. Pakubuwana II. 10. Pakubuwana III. Kehidupan politik. Sutawijaya pendiri Mataram dengan gelar Panembahan Senopati dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Kebijakan penting yang dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke timur, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Sultan Agung menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumeneb. Dengan demikian, seluruh Jawa telah tunduk di bawah Mataram, dan luar Jawa kekuasaan meluas sampai Palembang, Sukadana, dan Goa setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai. Sultan Agung merencanakan untuk menyerang Batavia.
Perseteruan antara Pakubuwono II yang dibantu company dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang isinya Mataram dipecah menjadi dua, yakni Mataram Barat, Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Mataram Timur, yakni Kesunanan Surakarta diberikan kepada Pakubuwono III. Kehidupan ekonomi, karena letak pusat dari kerajaannya yang berada di pedalaman, didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah penghasil beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pembangunan, Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang dan menetapkannya sebagai pusat logistik. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah, garapan, lungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi cikal bakal munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam. Upacara grebeg yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Masa kejayaan Kesultanan Mataram. Kejayaan Kesultanan Mataram berlangsung pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada masa kekuasaannya, ia menggempur VOC 2 kali, pertanda bahwa ia merasa perlu mengusir Belanda dari Jawa. Ia membangun sistem agraris yang baik, sekaligus pasar perdagangannya di pantai utara Jawa. Sultan Agung juga membangun sistem kalender Jawa yang banyak digunakan sampai dengan hari ini. Kekuasaannya membentang dari Blambangan sampai dengan wilayah barat Jawa. Keruntuhan Mataram Islam. Secara umum Mataram Islam terhitung runtuh pada tahun 1755 sejak disepakatinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membelah kekuasaan Mataram menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hal ini adalah ujung dari banyaknya kekuasaan yang diberikan kerajaan kepada VOC, termasuk pengangkatan raja. Pada versi lain, sejak Amangkurat II berkuasa di Kartasura, Mataram dikenal sebagai Kasunanan Kartasura. Kemudian, pada masa kekuasaan Pakubuwono II menjadi Kasunanan Surakarta karena keraton berpindah ke Surakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. 1. Keraton Kota Gede. 2. Pertapaan Kembang Lampir. 3. Komplek Makam Kota Gede. 4. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.